Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kali ini saya kedatangan tamu. Beliau inilah bisnismen. Kalau istilahnya entrepreneur, usahanya banyak. Nah, saya ini sekarang ingin belajar bagaimana sih berbisnis. Jadi kita nggak harus selalu bicara medis. Selamat malam Pak Sofyan. Malam. Beliau ini adalah pemilik kafe macam-macam ya. Apa aja Pak? Ada Robusta, Cafe, Millennial Cafe, Martabak Millennial. Martabak milenial. Iya. Oke. Buat para milenial. Sudah langsung dilihat. Langsung Pak sekarang kita. Ya. Mulai tahun berapa jenengan terjun di dunia perkafian? Awal di 2014. 12. Iya. Di situ kita awal-awal kita punya konsep Bangkalani mau saya bikin seperti ya Surabaya lah. Oke. Dimana kafe-kafe sebelumnya di sini kan belum eksis Belum ya ada kafe, beberapa. oke. Saya mencoba untuk create kafe sehingga Bangkalan ini bisa sedikit inilah gitu loh. Sedikit Maksudnya lebih tidak mengalami sedikit hambatan karena gini, bahkan ini kota pesantren, kota selawat, bagaimana kok Anda istilahnya memberanikan diri? betul. Ya. Awal-awal memang image cafe Hmm. mungkin konotatifnya negatif ya. Ya. Cuma kita meyakinkan pada masyarakat sekitar sebelum kita open ini kita kan ada izin kayak gitu. Ini kafe yang tempatnya kita mengenalin beberapa varian kafe, kopi Nusantara terutama. Kan selama ini awal-awal dulu kita kalau ngopi kan yang pakai digunting itu ya. Sekarang ini kita benar-benar dari biji kopi kita giling, kita sajikan dengan beberapa metode. Ada V60, sifon yang ya kayak kafe-kafe di Surabaya lah gitu. Ya, jadi merubah mindset masyarakat dulu ya. Betul. Bahwa kafe itu tidak harus konotasi negatif ya. Betul ya. Jadi itu yang oke, buka kafe nih sekarang nih, kafe sudah jalan. Awal-awal gimana tantangannya? Itu selain perizinan ya, perizinan saya sudah clear. Awal-awal gimana ceritakan? Responnya sangat bagus. Awal itu Bagus sampai di saat grand opening kita Oke. sampai beberapa bulan itu selalu penuh. Oke. Enggak hanya malam minggu. Oh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis semua kita nggak lihat hari karena saya melihatnya momen ini benar. Kita awali dengan kafe yang istilahnya agak bagus lah gitu lah kalau Oke. bilang. Mereka banyak kaula muda yang datang. Oh. Bahkan awal-awal sampai antri gitu. Oh, awal responnya bagus. Bagus sampai kita karena customer agak ada waiting list gitu nungguin, apalagi malam minggu ya gitu. Terus emang selain itu kita akomodasi untuk ini nobar setiap setiap Sabtu malam minggu itu boleh ya? kita undang komunitas seperti itu. Jadi mereka kita kasih fasilitas untuk nobar di sana. Pemilihan usaha kafe, Pak Sofyan. Ya. Memang ada basic. Sebelumnya ada pengalaman apa? Jadi kan kafe itu kan ada menu, ada desain ruangan, ada entertainmentnya, itu bagaimana pengalamannya? Saya basicnya sebenarnya di hotel. Saya salah satu hotel di Surabaya bintang 5. Saya sebagai manajer di sana. Cuman setelah itu saya 11 tahun di sana, saya banting setir coba ke dunia yang baru sebagai investment advisor. Setelah Apa itu Pak? Para teman-teman biar tahu. Investment advisor itu untuk kita memperkenalkan ke nasabah, ke nasabah gimana kita berinvestasi. Selain saham, obligasi, ori dan lain-lain lah. Betul, ori pemerintah itu, juga. Itu usaha yang di luar itu ya. Nah, yang ke kafe ini ketertarikannya. Yang ke kafe itu kan saya punya basic. Awalnya emang tujuan saya emang mau bikin lapangan kerja. Nah, lapangan kerja tujuan situ kita mencoba untuk emang kita harus optimis sih gitu loh.
awal-awal optimis, kita coba, alhamdulillah running. Running itu sudah 6 tahun ya? 6 tahun. Kafe apa pertama waktu itu? Robusta. Robusta. Sekarang sudah ada Milenial. Milenial. Oh, bagaimana memanage Pak, mulai dari karyawan, mulai dari tantangan-tantangan saat sudah berjalan nih. Kadang-kadang memaintain sebuah usaha itu lebih sulit daripada membangunnya. Betul. Apa kiat-kiatnya supaya usaha tetap maintain? Tetap jalan ya. Jadi pertama emang kita akuin di awal-awal kita emang up terus ya. Pendapatan selalu tinggi, respon masih tinggi. Tapi seiringnya itu banyak bermunculan kafe-kafe lain ya. Iya. Nah, itu gimana tuh persaingan? Yang of course pertamanya kita bilang untuk Robusta ini untuk market targetnya emang ke middle up. Iya. Setelah itu kalau bikin saya gini, kita mau bikin yang lebih bagus lah, memperkenalkan gitu. Ternyata responnya bagus. Seiringnya waktu, nah di situ saya belajar. Seiringnya waktu banyak bermunculan kafe-kafe otomatis yang price-nya lebih jauh lebih rendah, dihantam di situ kita. Tapi kita nggak cukup di situ, kita berpikir di mana nih kita harus cari kreatif ya untuk gimana tetap eksis dengan tantangan-tantangan saingan-saingan yang lain. Misalkan nih waktu itu saya bikin yang paling saya tetap tidak menurunkan istilahnya harga, kualitas harus tetap, karena istilahnya gini mungkin Garuda Citylink-nya lah. Betul. Ya. Terus kita tetap ini, saya sendiri secara random, memang tidak setiap hari, cuman secara random terjun sendiri dalam artian dari kebersihannya. Turun sendiri ya? Iya, tapi nggak tiap hari. Maksudnya atau langsung ya? Training anak-anak saya turun sendiri. How to serve, gimana dia makanan disajikan seperti apa, kebersihannya seperti apa, itu selalu saya maintain sendiri. Dan saya tidak setiap hari itu bukan tiap hari ya, sering anak-anak keluarga saya lah, saya selalu tester. Dalam artian saya sebagai mystery guest, saya nggak ngomong ini dari saya. Saya pesan ke Milenial atau di Robusta. Terus kalau ada tes yang berubah, lah itu langsung ini kenapa berubah? Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus menjaga itu, seperti itu. Nah ini sekarang nih musim sulit nih kayaknya untuk industri kafe. Gimana sih pandemi ini efeknya ke industri kafe? Bagaimana? Yang pertama kali sebenarnya gini, sekarang ini yang terpenting kita adalah sehat. Itu yang paling utama. Yang saya pikirkan adalah karyawan terutama ya. Dia gimana harus tetap bertahan, gimana dia harus tetap punya income. Kan kalau kita tahu banyak yang PHK ya. Di Surabaya banyak sekali. Benar, ribuan lah. Tapi saya tetap menjaga agar anak-anak ini tetap bekerja gitu loh. Tentunya caranya adalah cost-nya kita mepetin, nggak seperti biasanya. Jadi saya kasih semangat untuk teman-teman di kafe untuk tetap semangat tanpa mengindahkan protokol yang dari pemerintah gitu loh. Jadi fokus tidak mem-PHK lah sekarang. Enggak. Tidak ada PHK di Milenial? Enggak ada. Iya. Emang awal-awal emang kan kita nggak boleh operasional ya, kecuali delivery. Nah itu kita harus berpikir juga kreatif gimana caranya untuk customer bisa tetap menikmati menu-menu kita. Karena emang di kita ini 60 varian menu banyak, dari dimsum, martabak, terang bulan, makanan kecil, semuanya banyak. Jadi di sana terakomodasi gitu loh. Nah, untuk tetap eksis itu kita seperti free delivery pada saat itu ya. Ada teknik-teknik ya Pak ya. Betul. Jadi sekarang nih Pak, oke kita tanda kutip new normal nih. New normal, ekonomi tetap berjalan, protokol kesehatan tetap jalan.
apa sih harapan Bapak ke pengunjung, ke pemerintah, ke istilahnya gairah ekonomi kan harus tetap ada ini. Betul, untuk kelangsungan hidup ya. Iya. Pertama saya ucapkan terima kasih pada terutama Kapolres ya, Bangkalan ini yang secara setiap regularly lah, setiap hari kita tuh selalu diingatkan, dia selalu datang ke kafe untuk mengingatkan customer untuk tetap memakai masker, jaga jarak. Itu saya juga cukup membantu karena apa? Kita mau tetap ini jalan, tapi tidak istilahnya mengindahkan protokol yang sudah ditentukan pemerintah. Gitu. Anak-anak sampai saya wanti-wanti, kamu harus tetap bekerja, tapi tolong. Kadang-kadang emang pakai masker gak nyaman ya. Terus pakai face shield, saya sampai double, mereka tak belikan face shield itu biar mereka merasa nyaman gitu kan. Gitu. Kita nggak tahu karena musuhnya ini nggak kelihatan gitu. Setelah itu harapannya itu ke pemerintah ya tetap istilahnya memonitor kita dalam artian customer juga, tapi tidak istilahnya tuh kita kan masih butuh untuk hidup. Harus tetap jalan kayak gitu. Ya emang alhamdulillah sekarang kan udah normal dan customer udah kembali lagi untuk ngafe, untuk makan dengan memakai masker. Kalau nggak pakai masker kita bilangin maaf, harus pakai masker. Dan tempat duduk kita atur sudah jaraknya, di sini yang boleh, di sana yang boleh. Sudah agak jarang ya. Betul. Kita kan banyak nih, lantai 1 ada, lantai 2 ada, outdoors. Jadi tamu udah ngerti. Dia sendiri udah, oh ini udah ramai, jadi dia pindah ke yang outdoor atau yang di atas gitu. Jadi nasabah pun sekarang sudah mulai sadar ya. Customer sudah mulai sadar dengan protokol kesehatan. Saya kira itu Pak ya. Sekilas kita terakhir nih ya. Bukan dari nilai uangnya ini Pak ya. Betul. Tapi nilai kepuasan batin. Enak di dunia kafe atau di dunia investment? Semua harus tetap jalan. Pilihannya dong. Gini, intinya kalau saya ini bisa buka lapangan kerja dan bisa istilahnya memberi lapangan kerja, terutama kan saya sekarang di kafe yang punya staff ya. Ya saya memilih staff kafe, tapi itu kan independen ya, kita punya usaha sendiri, beda dengan kita ikut investment gitu. Lebih puas, berarti lebih puas. Ya dua-duanya kalau hasil itu jangan ditinggal. Ya. Tapi kafe saya lebih kepuasannya beda ya, karena kita bisa buka lapangan kerja sendiri seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian podcast saya ini semoga menjadi inspirasi lah untuk teman-teman yang ingin berbisnis. Kunci dari Pak Sofyan tadi adalah istiqomah ya Pak ya. Bahasanya istiqomah, pantang menyerah, dan kalau kita berusaha dari bawah, dari semua ketahanan kita, insya Allah akan lebih survive. Betul. Itu yang saya dapat dari tekun. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen di channel saya, Farhad Surya _82. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.